Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Injil adalah pengharapan bagi orang percaya. Dapat dari Korintus 1 ayat yang ke-23, saudara. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Saudara, sungguh ironis jika orang Kristen meninggalkan imannya dan berpaling kepada ilah lain. Mereka menukar Tuhan Yesus hanya karena jabatan, harta kekayaan, ketenaran, jodoh, dan sebagainya. Saudara, di masa-masa pandemi ini, saudara, kita melihat banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada goncangan, ada masalah, ada kesukaran yang kita lewati dan kita alami. Jangan sampai oleh karena semuanya itu, saudara, kita menukar iman kita kepada hal-hal yang lain. Saudara, ketika kita sekian lama mengiring Tuhan, masakan kita tidak tahu tentang pengharapan yang terkandung dalam Injil. Sebab ada tertulis, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Jadi kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita yang tadinya hidup pada kegelapan dibawa kepada terang Kristus, telah memiliki kepastian keselamatan dan kehidupan yang kekal. Hal ini seharusnya menjadi pengharapan yang kokoh bagi kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini saat ini, saudara. Karena itu kita tidak perlu takut dan khawatir akan hidup kita, akan masalah, penderitaan, tantangan, dan cobaan hidup yang hendaknya tidak membuat kita menyerah dan putus asa, lalu berpaling dari Injil. Tetapi justru kita harus tetap taat dan mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Seperti tertulis dalam Filipi 2 ayat 12, saudara. Saudara, pagi hari ini kita diingatkan Tuhan untuk kita tetap berpegang kepada Injil Kristus, kepada janji Tuhan, kepada firman Tuhan. Sekalipun keadaanmu saat ini, mungkin saat keadaanmu sangat sulit, saudara. Mungkin engkau sedang sakit, mungkin engkau sedang mengalami penderitaan oleh karena pandemi, oleh karena keadaan, oleh karena keuangan, oleh karena sakitmu. Saudara, pagi hari ini firman Tuhan katakan dalam Roma 8 ayat 18, karena penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Inilah pengharapan iman di dalam Kristus, yaitu kepastian kehidupan yang kekal. Saudara, di masa pandemi ini mungkin kita ada kehilangan orang yang kita kasihi. Orang tua kita, mungkin adik, mungkin anak, mungkin saudara kita, saudara. Saudara, ketika mereka dipanggil ke rumah Bapa di surga, saudara-saudara harus yakin ketika mereka hidup dalam Kristus, percaya kepada Yesus, mereka tidak kemana-mana, saudara. Mereka sudah mengalami kemuliaan Tuhan. Mereka sudah mengalami kemenangan. Mereka ada di dalam surga. Mereka memiliki kehidupan yang kekal di surga, saudara. Mereka tidak lagi menderita. Jadi kita jangan merasa terlalu bersedih, merasa khawatir dan takut ketika kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Karena mereka ada bersama Bapa di surga, saudara. Karena kepastian hidup kekal itu ada di dalam Yesus Kristus, maka Injil harus terus diberitakan ke seluruh penjuru bumi.
Itulah sebabnya Rasul Paulus tidak pernah berhenti untuk memberitakan Injil meski harus menghadapi penderitaan dan membayarnya dengan nyawanya. Rasul Paulus juga tak henti-hentinya memberi semangat kepada Timotius dan Titus untuk tetap kuat dan tidak setengah-setengah dalam melayani Tuhan. Terlebih hari-hari ini saudara, saya percaya banyak Bapak Saudara mengalami kemuliaan, kebaikan, mujizat Tuhan. Di dalam penderitaanmu engkau melihat ada pertolongan, ada kekuatan iman dalam hidupmu. Bersaksilah saudara. Katakanlah itu kepada tetanggamu, katakanlah itu kepada saudaramu yang sedang menderita, yang sedang mengalami kesulitan. Katakan saudara, beritakan janji Tuhan, beritakan Injil keselamatan. Sekalipun mereka menderita, tapi mereka harus mempertahankan iman, mempertahankan hidup mereka untuk terus percaya kepada Tuhan Yesus. Maka ketika walaupun mereka nanti dipanggil Tuhan, mereka kembali kepada Tuhan. Saudara, ini waktunya kita menginjil, ini waktunya kita memberitakan bahwa ada keselamatan, ada pengharapan di dalam Yesus Tuhan. Saudara, ada tertulis, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. 2 Timotius 1 ayat 8. Dan beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Titus 2 ayat 15a. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari beritakan Injil di tengah-tengah kesulitanmu. Engkau memberi pengharapan bagi mereka yang lemah, engkau menghibur mereka yang sedih, dan engkau menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Jadi saksi Kristus di tengah-tengah kesusahan akan membuat hidupmu menjadi alat Tuhan, membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan, dan banyak orang mengenal Yesus. Injil adalah berita tentang pengharapan kepastian kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Karena itu jangan sekali-sekali menolak Injil, apalagi melecehkannya. Kita akan menyesal di kemudian hari. Pagi hari ini pegang Injil Kristus, pegang firman Tuhan, beritakan, nyatakan, ceritakan. Menjadi satu pengharapan, kepastian kehidupan kekal bagi mereka yang mendengarkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Boleh kami mendengar berita Injil Tuhan, bahwa penderitaan yang kami alami hari-hari ini Tuhan, kesulitan, kekhawatiran, ketakutan, itu tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan, yaitu di kerajaan surga yang sudah Tuhan siapkan, yang sudah Tuhan berikan bagi hidup kami. Berikan kami kemampuan, kekuatan oleh Roh Kudus untuk bersaksi, menyatakan keselamatan kehidupan kekal bagi setiap orang yang kami jumpai, yang ada di sekitar kami, yang ada bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.